Fakta yang sangat mencengangkan bagi seorang pembisnis yang sangat ingin dihindari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sobat Lumina, ada fakta yang sangat mengerikan nih. Jadi ternyata berdasarkan hasil penelitian menyampaikan bahwa 70% perusahaan yang pengen melakukan perubahan ini mengalami kegagalan. Dan data ini ternyata didukung oleh McKinsey yang mengatakan 2/3 dari perusahaan yang pengen melakukan perubahan di bisnisnya ini mengalami kegagalan. Lebih dominan yang mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan perubahan di dalam bisnisnya. So, buat sahabat semuanya, sebagai seorang business owner atau top management atau manager, ketika mendengar fakta ini kira-kira ingin tetap terus maju untuk melakukan perubahan atau ya udah deh. Sampai ada kata-kata yang gemes ya dari seorang pemimpin perusahaan yang berkata, kita ini sebenarnya harus melakukan perubahan dan memang perlu berubah. Tapi kenyataannya program perubahan yang kita implementasikan itu gagal untuk dicapai. Jadi sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama, ketidaksesuaian antara rencana yang pengen kita eksekusi dan kenyataan. Maka dari itu, kenapa seorang konsultan ini bekerja sangat hati-hati dalam melakukan assessment dan menilai kliennya. Biar apa? Biar rencana yang disajikan ini nggak asal-asalan, nggak abal-abal, nggak kaleng-kalengan, dan biar apa lagi nih? Biar ketika diimplementasikan tingkat keberhasilannya tinggi. Yang kedua, rendahnya kompetensi dan komitmen yang dimiliki dari para top manajemen beserta seluruh timnya, terutama top manajemen ya. Karena kalau top manajemen punya komitmen yang baik, maka mau gak mau tim di bawahnya ini harus ngikutin apa yang sudah jadi komitmen dari top manajemen. Ada solusinya nggak sih kira-kira dengan permasalahan yang seperti itu? Pertama, nggak melakukan komunikasi yang intens, nggak melakukan edukasi, karena bisa jadi yang ada di kepala para tim dan bawahan itu berbeda dengan apa yang ada di kepala para top manajemen. Di sisi yang lain, kita juga perlu memperhatikan nature-nya itu ya. Kondisi secara alaminya ketika orang-orang dihadapkan dengan perubahan itu respon dan reaksi mereka seperti apa sih sebenarnya? Ya karena sebenarnya manusia itu nggak suka dengan sesuatu yang berubah. Pengennya yang nyaman, yang stabil, yang enak, tidak ada badai. Tapi pada kenyataannya orang yang disebut hidup itu orang yang selalu melakukan perubahan. Orang yang selalu menghadapi badai-badai. Nah itu kalau orang ya. Apalagi di bisnis yang gak ada perubahannya, misalnya gak mengalami konflik dan badai lebih besar lagi, ya berarti itu bisa jadi perusahaannya menuju ke proses kematian gitu. Tapi kalau perusahaannya pengen terus berubah dan mereka menghadapi badai problem yang lebih besar, itu menunjukkan bahwa si perusahaan ini alive gitu, hidup. Kira-kira sebenarnya bentuk respon manusia pada umumnya kayak gimana sih ketika melihat sebuah perubahan? Ternyata menurut Graves ini ada 8 kategori value system dari manusia atau dari individu atau dari perusahaan yang mengindikasikan atau mengkategorikan responnya terhadap perubahan. Tapi di sini saya nggak akan bahas 8-nya. Denial, self, or other, and stability. Artinya apa sih sebenarnya? Ya banyak melakukan penolakan untuk diri dan nggak mau deh dengan kondisi yang stabil. Ciri-cirinya seperti apa sih?
premanisme manajemen. Jadi kalau kita ngeliat orang preman kayak gimana sih? Menakutkan. Mereka bertindak semau mereka sendiri, gak mau peduli dengan orang lain. Yang penting keinginanku terpenuhi. Entah orang lain sejahtera atau enggak, terluka atau enggak, kagak peduli. Yang penting misalnya nih, aku yang paling powerful. Nah, itu ada premanisme dalam manajemen. Terus mengabaikan nih kekompakan dan kebaikan bersama sebagai individu, nggak peduli banget tuh di situ. Dan proses hierarkinya jelas nih. Ini harus ngobrol ke siapa harus jelas banget gitu di sana.